Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jemaah yang berhadir pada kesempatan ini. Pada kali ini saya akan menyampaikan nasihat agama tausiah walimatul urs secara singkat. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sangat menginginkan bahwasanya rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kiat-kiat agar kita bisa mencapai kebahagiaan di dalam rumah tangga kita. Yang pertama, kita harus mengetahui yang mana makna daripada pernikahan itu. Yang mana makna pernikahan itu adalah kita ambil ta'rif definisi daripada ulama kita, yang mana nikah itu bermakna adalah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita sebagai suami istri yang berkewajiban saling bertolong menolong dan menentukan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menjelaskan sedikit definisi daripada pokok kita tadi, daripada makna pernikahan, bahwasanya di sana disebutkan bahwa pernikahan itu sah apabila ada akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Tapi tidak cukup hanya di situ. Jadi apabila ada pria dan wanita telah melangsungkan akad pernikahan dengan sah sesuai dengan syarat dan rukun, maka mereka sudah sah menjadi suami istri. Jadi tidak sah akad antara laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan. Laki-laki dengan perempuan baru sah. Apabila memenuhi persyaratan, maka itu sah secara agama. Maka mereka yang laki-laki menjadi sebagai seorang suami, yang perempuan menjadi seorang istri. Jadi yang namanya keluarga itu, agar kita memahaminya, harus ada saling tolong menolong di antara keduanya. Ini tidak boleh dinafikan di dalam keluarga. Yang namanya keluarga wajib tolong menolong. Dan ada lagi yang perlu kita pahami dalam keluarga itu, biar dia langgeng dan berkelanjutan, yaitu adanya di antara keluarga itu menentukan hak dan kewajiban. Sebenarnya hak dan kewajiban suami istri itu sudah diatur dalam agama. Mana haknya suami, mana hak istri, mana kewajiban suami, mana kewajiban istri. Jadi masing-masing. Tapi tidak selamanya bahwasanya hak dan kewajiban itu diatur secara 50-50. Artinya hak suami ini 5, contoh kita contohkan. Hak istri 5, begini, tidak. Ceritanya begini, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada suami itu jasmaninya sempurna. Dia itu otak dan pemikirannya, dan juga orang yang berpendidikan, dan juga yang lengkap fisiknya, mampu. Ada di pihak lain istrinya tidak ada mampu, apapun tak mampu dia. Cuman dia cinta kepada istrinya, dan istrinya pun cinta kepadanya. Istrinya masak nasi pun tidak bisa, masak gulai pun tidak bisa, menyetrika pun tidak bisa, mencokkan mejikom pun tak bisa, apapun tak bisa. Tapi istrinya itu cinta sama dia, dia pun cinta sama istrinya. Jadi mau bagaimana ini? Makanya di sini diperlukan menentukan hak dan kewajiban. Artinya si suami rela walaupun keterbatasan istrinya. Jadi si istri pun dia itu tidak merasa diberatkan apabila memang suaminya sangat menerima dia dengan keterbatasannya. Maka disinilah perlunya di dalam pernikahan itu ada ditentukan hak dan kewajiban keduanya dengan disepakati, dan tidak ada tuntut menuntut di antara keduanya di kemudian hari. Jadi dia tetap menerima istrinya apapun kemampuan istrinya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari definisi yang tadi itu benarlah bahwa pernikahan itu, saya ulangi kembali, pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita sebagai suami istri, yang mana keduanya saling bertolong menolong dan juga menentukan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Jadi tidak ada tuntutan antara keduanya di dalam kehidupan, di dalam kelangsungan berumah tangga mereka di kemudian hari. Jadi tidak harus mesti dibagi secara seimbang, 50-50,
kewajibannya ini suami 5, kita contohkan dulu. Kewajiban istri 5, tidak. Kalau memang itu disepakati oleh suami, istrinya tidak mampu karena keterbatasan fisik, hanya menerima keadaan istrinya, bahwa istrinya mencintai dia dan juga dia mencintai istrinya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di dalam meraih kesuksesan, kebahagiaan di dalam menjalankan perjalanan ataupun mencapai visi dan misi di dalam berkeluarga itu, ya tentunya tujuan dan harapan suami istri dalam berumah tangga adalah untuk mencapai bahagia dunia dan akhirat. Itu adalah kata yang mudah untuk diucapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi menjabarkan maknanya ini agar sampai ke titik ini, inilah perlu kita diantarkan kepada permasalahan itu. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan kepada kita semua bahwasanya ada 4 paling tidak yang harus kita pegang sebagai tempat berpijak kita untuk mencapai di dalam kehidupan yang serasi, kehidupan yang harmonis antara suami istri itu, agar tercapainya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah di dalam kehidupan mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, yang merupakan tujuan daripada pernikahan itu adalah untuk mencapai kebahagiaan. Artinya apa? Suami bahagia, istri bahagia. Suami mengharapkan kebahagiaan, istri pun membawa kebahagiaan di hadapannya. Sebagaimana dalam surah Ar-Rum ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, Allah jadikan dari dirimu istrimu. Makanya apa pepatah orang mengatakan, perang lama para pederi membela agama sepenuh hati. Tulang rusuk selalu dicari, di pelaminan bertemu kini. Begitu. Jadi Allah jadikan dari Nabi Adam itu istrinya Hawa. Artinya Allah jadikan dari laki-laki itu istrinya, wa ja'ala bainakum mawaddatan litaskunu ilaiha, supaya mereka cenderung, supaya mereka mendapatkan ketenangan dengan istri itu. Allah ciptakan dari dirinya, bukan dari yang lain. Bahwasanya yang Allah ciptakan itu, itulah jodohnya. Bukan jodoh orang sama dia. Jadi bukan dia mengakal-akali jodoh orang, jodohnya untuk dirinya. Jadi bukan jodoh orang lain untuk dirinya. Allah sesuaikan agar ketenangan itu dapat dan mudah didapatkan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara keduanya cinta dan kasih sayang. Allah tumbuhkan, Allah semaikan di dalam hati keduanya cinta dan kasih sayang. Maka dari dalam hati itulah akan terpencarlah perasaan cinta dan melindungi dan mencintai, menyayangi antara satu sama lain. Cinta itu masuk ke mata, cinta itu masuk ke hidung, cinta itu masuk ke tangan, ke seluruh urat nadi kehidupan keduanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di antara keduanya cinta dan kasih sayang. Cinta diikat dua insan itu dari luar, dan kasih sayang diikat dari dalam. Dua ikatan yang kuat, tidak seperti ikatannya kayu bakar, tidak seperti ikatannya yang namanya ikat rambut. Kalau ikatan kayu bakar itu jam 4 sudah dibuka. Karena apa? Ibu-ibu mau masak, ikatan rambut tiap sebentar sudah dibuka. Kenapa? Karena dia mau mandi, karena dia mau bersolek dia. Jadi ikatan rumah tangga itu sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 7, wa akhazna minkum mitsaqan ghaliza. Dan istri-istri itu telah mengambil janji sumpah, janji setia dari suaminya dengan janji yang teguh dan kuat. Allah hanya sebutkan 3 tempat dalam Al-Quran mitsaqan ghaliza. Salah satunya adalah dalam surah An-Nisa ayat 7. Jadi sudah jelas dia. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kita yang ingin mendapatkan tanda-tanda itu dan mengambil makna daripada tanda-tanda itu agar kita dapat berpikir dan memikirkannya. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tadi,
kita dapat memperoleh kebahagiaan di dalam keluarga itu. Saya antarkan kita kepada 4. Insya Allah kita akan bisa memperoleh kehidupan sakinah di dalam keluarga. Apa? Yang pertama adalah adanya komunikasi yang efektif antara suami istri. Yang mana komunikasi antara dua insan itu perlu dijaga. Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam bahasa yang sangat bagus, wa iza huyyitum bitahiyyah fahayyu biahsana minha. Ini bahasa umum. Tidak saja antara suami istri, antara seorang muslim dengan muslim yang lain, antara laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Wa iza huyyitum bitahiyyah fahayyu biahsana minha. Apabila kamu diberikan suatu penghormatan, tahiyyah, fahayyu biahsana minha, maka balaslah tahiyah itu dengan yang lebih baik. Coba kalau saudara kita salam, assalamualaikum, jawablah waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Islam itu menganjurkan di antara penganutnya agar mereka berkomunikasi yang efektif, baik melalui pembicaraan dan juga salam doa seperti tadi. Wa iza huyitum fahayyu biahsana minha. Apabila kamu diberikan penghormatan, apabila kamu diberikan penghargaan, maka balaslah penghargaan itu dengan yang baik. Jadi kalau kita ngomong dengan istri di dalam rumah, jadi komunikasilah yang efektif. Artinya apa? Komunikasi yang timbal balik, saling menghargai dan saling menjaga perasaan keduanya. Kalau suaminya ngomong kira-kira agak suaranya agak keras sedikit, maka dijawablah yang seimbang dengan suara suami itu. Jangan kita menjawab dalam hati, jangan kita menjawab dengan suara hidung, jangan kita menjawab dengan suara tenggorokan. Apa suara hidung? Apa suara tenggorokan? Ini tak boleh terjadi dalam keluarga. Yang pertama, adanya komunikasi yang timbal balik ataupun komunikasi yang efektif. Yang kedua, adanya persahabatan yang baik antara suami istri. Ini persahabatan, makna bersahabat itu sekarang sudah rancu di tengah kehidupan. Jadi yang menjadi fokus kita adalah antara suami istri. Tandanya istri kita itu sahabat bagi kita, asdakoka. Dia itu membenarkan kita kalau salah. Bukan orang mansoddakoka. Ini beda. Mansoddakoka itu yang membenarkan setiap tindakan kita walaupun salah. Ini bukan sahabat namanya. Jadi inilah berlaku bagi kehidupan suami istri. Artinya apa? Kita dengan keluarga kita harus baik persahabatannya. Dengan orang di luar kita baik bersahabat, dan lebih diutamakan dengan istri kita lebih baik bersahabat. Kalau dipersenkan berapa kira-kira? 80% bersahabat dengan istri di rumah, ataupun di dalam keluarga, 20% dengan orang lain. Jangan dibalik-balik, Pak. Kalau dibalik-balik bahaya. Dengan istrinya dia 20%, dengan orang lain dia 80%. Istrinya yang ia cintai, yang memberikan pelayanan kepadanya. Dia tidak pernah mengajak istrinya makan di rumah makan, menghidangkan minuman favorit berkelas. Sementara kepada orang lain yang hanya baru kenal 1 hari, dia tawarkan makan di rumah makan, dia tawarkan, dia suguhkan gula yang enak-enak, minuman yang berkelas. Ini salah. Jadi kalau ada sahabat bagi kita umat Islam, bapak-bapak, maka istri kita lah sahabat kita yang lebih baik. Bagi ibu-ibu, maka suamilah sahabatnya yang paling baik. Ini harus kita letakkan porsinya. Kalau dipersenkan, kalau orang sekarang 1000% biar hebat. Jadi kalau 1000% berarti 800% dengan istri, 200% dengan orang lain. Inilah adanya persahabatan yang baik. Lagi pula bapak-bapak dan saudara-saudara, kalaulah adanya persahabatan yang baik, yang salah sedikit hilang, yang besar salah itu dikurangi. Tapi kalau tak ada persalahan, apapun yang dibilangkan orang lain itu tak ada dasar persahabatan, yang benar pun yang dibilang itu dianggap itu salah. Apalagi yang salah, luar biasa bapak-bapak. Inilah 2. Yang ketiga, adanya di antara suami istri bercanda, bergurau. Jangan terlalu seriuslah kalau suami istri. Jangan katakan yang sebenarnya. Walaupun kita dituntut jujur, tak ada dusta di antara kita. Tapi jangan katakan yang sebenarnya. Kalau istri kita sudah tua, bilang aja dia muda. Kalau istri kita jelek, bilang aja dia cantik. Kalau istri kita bau, bilang aja dia harum. Kalau suami kita busuk baunya, bilang aja dia harum. Biar senang dia. Jadi tidak terpukul perasaannya. Senang dia. Kita hadir di hadapannya. Dia menyenangkan kita dan kita pun menyenangkan dia.
Kalau untuk keperluan untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga, maka batas yang wajar kita harus menyanjungnya, kita harus memujinya, bahkan kita sering bersenda gurau, bercanda di hadapan istri kita. Ini adalah resep yang sangat luar biasa, yang perlu dijaga dan terus diabadikan. Selama mereka mau menjaga hubungan baik dan juga mereka dengan batas yang wajar, adanya humor dan bercanda dan bergurau dalam keluarga, maka insya Allah apapun ketegangan, apapun permasalahan dalam keluarga akan bisa diatasi dan dihadapi dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah akan ditemukan solusi di dalam setiap permasalahan yang ada dalam keluarga. Bahwasanya keluarga kita tak luput dari permasalahan dalam hidup. Jadi di dalam keluarga itu, di dalam rumah tangga itu, yang dicari yang ada, Pak. Jangan dicari yang tak ada. Yang ada bagaimana? Keluarga itu ada masalahnya. Dimanapun kita cari keluarga itu, keluarga ustadz, keluarga ulama, keluarga bintang film, keluarga siapapun, ada masalahnya. Itu yang ada. Itulah dicari. Yang enggak ada, keluarga yang ada masalahnya, itu enggak ditemukan itu. Keluarga yang enggak ada masalahnya, itu tidak ditemukan dimanapun. Maka jangan dicari. Yang tak ada tak usah dicari. Bikin membuang-buang waktu, bapak-bapak. Inilah ya. Sudah 3. Yang keempat, di dalam resep mencapai kebahagiaan di dalam rumah tangga, agar kita sampai kepada ruang lingkup keluarga bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, adalah adanya saling pengertian di dalam keluarga. Ini sangat perlu. Pengertian ini. Kita sudah tahu, sudah lama kita sebagai suami istri. Ada yang 10 tahun, ada lebih lagi 40 tahun. Bagaimana keadaan kalau sudah 40 tahun? Berarti 20 tahun umur menikah, tambah 40 tahun, berarti sudah berumur 60 tahun. Yang selama ini muda, kita baunya parfum dari Paris, sepatu dari Itali. Tapi kalau sudah tua, apa baunya, Pak? Paling tidak biasanya bau apicot, bau balsem. Kalau orang Mandailing bilang bau salim batuk, bau asior. Ada lagi bau bawang yang yang kurang masak. Tambah lagi digiling cabai, bau gilingan, ditumbuk daun ubi, bau losung segala macam. Ditambah tadi lagi bau balsem, kiamatlah rumah tangga itu. Jadi pengertian ini ada. Artinya apa? Sekarang kita di mana? Kalau sudah tahu, pengertianlah. Kalau kita sudah tua, pengertianlah kita. Bagaimana yang tua itu? Tapi yakinlah bapak-bapak, saya tekankan dan saya sarankan bagi kita pada pasangan suami istri, kita ingin insya Allah langgeng keluarga itu, tolong, terutama kaum ibu, usahakan beres di dapur. Usahakan beres di dapur. Usahakan nikmatlah hidangan itu. Insya Allah, kalau sudah nikmat hidangan itu, dihadapkan kepada suami, walaupun kita mencicipi lebih dahulu, dia itu insya Allah akan memaafkan kita. Kalau kita tidak mampu, carilah orang lain yang bisa menghidangkan makanan yang terindah dan terenak buat suami kita. Insya Allah masalah-masalah yang timbul dari kita, yang terlalu capek lah sebagai istri, yang bau lah segala macam, yang bau lumpur lah segala macam, yang bau apicon lah, yang bau balsem lah segala macam, itu insya Allah akan didapatkan maaf dari suami kita. Jadi pengertian ini sangat perlu bapak-bapak. Sehingga ada orang seberang sana mengatakan, love naturally shall true. Ini ya. Cinta itu pada dasarnya adalah suci. But the act always break it without understand it other. Tapi para pelakunya lah yang sering merusaknya dengan tidak saling pengertian. Jadi pengertian ini sangat perlu bapak-bapak ya. Ya mudah-mudahan kita dapatkanlah yang namanya kebahagiaan di dalam keluarga kita. Tadi telah saya sampaikan 4 di antara kiat-kiat agar kita memperoleh kebahagiaan di dalam keluarga itu. Insya Allah Allah mudahkan kita untuk mencapai 4 yang tadi itu. Allah tolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Karena apabila kita dengan serius dan tekun di dalam mengusahakan kebaikan itu, maka insya Allah kebaikan itu akan mudah kita dapatkan. Tapi apabila kita tidak berusaha untuk mendapatkan kebaikan itu, tanpa kita mau berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bapak-bapak, kebaikan itu tidak akan kita temukan. Padahal kebaikan itu ada dekat dengan kita. Demikianlah, semoga Allah merahmati kita semua. Bagi pasangan di antara kita yang tua dan yang muda, doa dari saya sebagai Al-Ustadz Marhalim Nasution, Mas MMA MSI. MSI adalah Master Sarjana Imitasi. Barakallahu lana
wa barakallahu alaina wa jama'allahu bainana fi khair innaka ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.